Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu kemarin kita jalan-jalan ke Sabda Alam Garut. Jadi sebelumnya memang karena minggu yang lalu papahnya healing-healing ke Pangandaran sendirian, gitu kan. Akhirnya anak-anak dan mamanya ingin ikut healing-healing juga. Akhirnya kita memutuskan bagaimana kalau misalkan kita ke Garut jalan-jalan di daerah Cipanas. Nah, kita berangkat dari Parongpong itu pukul 19.30-an lah, mungkin setelah sholat isya gitu ya. Kita berangkat dari Parongpong itu malam minggu, kemudian sampai di ujung Berung itu pukul 21.00. Kemudian kita nyari makan, kemudian dibungkus ya makanannya untuk kita makan bersama di sana. Kemudian kita istirahat, terus pas tengah malamnya pukul 2 atau pukul 3, karena kita rencananya berangkat juga pengen subuh gitu, setelah sholat subuh kita berangkat. Jadi pas malam pukul 2 dini hari itu terbangun gitu. Pas terbangun tiba-tiba teringat, wah ada yang belum disterilisasi nih, alatnya di belakang gitu kan. Jadi udah disterilisasi, ternyata alatnya ada yang belum masuk gitu. Jadi keingetan, dan anehnya tiba-tiba informasi itu datang pas waktu kita bangun tidur gitu. Akhirnya Senin kemarin kita udah sterilisasi dan udah beres itu. Nah, habis itu mau tidur lagi susah dong. Pas sudah mau tidur lagi susah, ya udah akhirnya kita siap-siap packing aja untuk melanjutkan perjalanan ke Garut. Habis itu paginya jam 6 kita sudah sholat subuh, kemudian jam 6-nya istri cari makan, kita beli makanan bukan nasi uduk ya, kupat tahu. Kita makan kupat tahu, sudah beres makan kupat tahu langsung siap-siap packing. Jam 7 itu kita berangkat. Nah, perjalanan dari ujung Berung ke Garut Tarogong itu menempuh waktu 1 jam 30 menit kalau misalkan kita lihat di maps. Berangkatlah kita menuju Tarogong. Kita lihat pemandangan kiri kanan, kemudian pokoknya asik lah. Tibalah sampai di Kadungora, Leles, kemudian sampai di Tarogong ya. Nah, dari Tarogong kita langsung ambil ke arah kanan yang mau ke arah Cipanas. Nah, di Cipanas itu kita lihat-lihat, oh ternyata banyak hotel juga noh. Dari hotelnya juga banyak menunjukkan bahwa di dalam hotelnya itu banyak memiliki kolam renang. Walaupun kita nggak tahu nih kolam renangnya itu yang air panas atau yang air dingin. Lalu kita sampai di Sabda Alam, parkir itu bayar 10.000. Enaknya adalah setelah parkir itu nggak ada biaya-biaya lain. Kita ke Cibolang, kemudian ke Pangalengan, setelah bayar parkir itu ternyata ada biaya lagi gitu. Jadi biaya masuk mobil itu 10.000, kemudian pas waktu parkir itu nanti pas pulangnya dimintai 10.000 lagi kalau untuk di tempat yang lain seperti kemarin kita di Cibolang ya, di Pangalengan. Tapi kalau untuk yang di Sabda Alam ini tempatnya bagus loh. Tempatnya parkirannya pun luas dan bagus lah, intinya nggak seperti yang lain-lain gitu. Memang harganya pun agak mahal. Nah, pas waktu sudah parkir di sana kita bayar 10.000 untuk biaya masuk. Kemudian kita masuk menuju ke tempat tiket. Kita ada 5 dewasa dan 1 anak-anak, tapi dihitung flat rata semuanya. Kalau misalkan di atas 80 cm itu bayarnya full. Jadi kita bayar Rp360.000 untuk tiketnya. Nah, sudah beres, kemudian kita masuk. Pas kita masuk, wow, waterparknya bagus ya. Jadi ada waterpark yang untuk anak-anak, di mana airnya itu air hangat, dan yang lainnya adalah air dingin. Kita kecewa dong, kenapa nih airnya air dingin, apaan sih? Katanya Cipanas gitu kan. Oh Cipanas ya airnya panas lah gitu kan. Kok airnya dingin? Ada perdebatan dengan adik saya si Rena tuh ya. Nah si Rena itu berdebat, bukan di sini kan katanya. Bukan di sini, tapi yang di daerah gunung sana itu Sabda Alam juga katanya. Ini Sabda Alam kata saya gitu kan. Ini Sabda Alam. Kalau misalkan yang di sana mah ya bukan. Itu keren katanya. Rena mah ingat di sana dekat gunung pokoknya. Akhirnya dia browsing. Nih namanya Darajat Pas. Ya iya beda tuh gitu kan. Nah jadi dikiranya Sabda Alam itu ya derajat pas itu gitu kan, yang air panas gitu.
Beda derajat plasma yang air panas khusus itu mah pemandian kolam air panas. Kalau ini adalah water park. Lalu apa yang membedakan water park dengan yang lain gitu kan? Kalau misalkan kalau yang lain itu kan kolam air panas itu sekitar 40.000 50.000 gitu kan. Kalau ini kok 60.000. Ternyata adalah di sana banyak ada permainan-permainan. Tetapi ketika kita mau bermain di sana, kita harus pakai atau menyewa ban. Kita kebetulan kita nyewa ban yang triple itu biayanya 70.000. Jadi depositnya 20.000, jadinya biayanya adalah 50.000. Tapi worth it banget loh. Jadi kita bisa main yang kolam sungai ombak, itu bisa dinaikin sampai 6 atau 7 orang. Itu semua ikut naik kecuali si mama gitu kan. Kecuali ibu saya gitu kan nggak naik karena ya ini. Tapi yang lain ikut itu masuk semua, dan itu kita kapalan langsung merah semua badan kita gitu kan. Nah, sudah keliling-keliling naik itu, ternyata ada wahana yang lebih seru. Yang pertama, yang paling seru itu adalah kolam ombak. Gila, itu asik banget. Kolam ombaknya dengan skala yang begitu kencang, jadi paling enak tuh kolam ombaknya tuh yang bukan dekat di tengah, tetapi yang di dekat udah di kolam yang yang pendeknya, karena itu ombaknya itu kencang banget dan kita tabrak-tabrakan di sana. Tabrak-tabrakan, dan kita kadang sengaja untuk mengguling-gulingkan si kapalnya itu supaya berguling. Ternyata ya Rena ini kebentur kepalanya karena ternyata kolamnya itu ya dangkal gitu atau deep gitu kan bahasanya. Nah, keseruan pertama itu di situ gitu. Dan itu intervalnya nggak terlalu lama, jadi setiap 20 menit kita ada kolam ombak selama 10 menit. Keseruan yang selanjutnya adalah ternyata di seluncurannya itu yang bikin sport jantung, dan kita memilih seluncuran yang lingkaran itu tuh dibandingkan dengan yang lurus itu kencang banget, dan itu banyak yang tergulingnya gitu ya. Nah, jadi pas waktu kemarin kita yang awalnya merasa agak kecewa gitu ya, karena dikiranya adalah air panas, walaupun sebenarnya itu ada air panasnya, cuma untuk anak-anak dan nggak terlalu panas gitu, hangat lah gitu, cukup lah gitu. Kita awalnya agak kecewa, kenapa yang ini kan kalau derajat kan namanya juga Cipanas gitu kan. Ternyata worth it banget gitu. Karena apa? Karena dari water park itu menyajikan wahana-wahana yang kita sekeluarga bisa enjoy. Dan terima kasih nih ya buat Sabda Alam yang sudah menyajikan pengalaman berkeluarga, pengalaman bermain bersama keluarga yang menarik dan seru, yang nggak akan kita dapatkan ketika kita di pemandian air panas. Jadi ketika pemandian air panas ya udah, wahananya itu adalah berendam di air panas. Tetapi kalau di water park itu kita dapat semua, dari seluncurannya, kolam ombak, kemudian kolam yang air sungai berombak. Nah, itu kita seperti mengelilingi sungai tapi ada ombaknya, dan ada sesuatu yang bisa dilihat. Ada taman burungnya, kemudian ada patung penguinnya, kemudian ada kolam tempat kayak gorila begitu gitu ya. Nah, cuman sayangnya nggak kita videokan karena pada waktu itu kita nggak bawa kamera yang ada tahan airnya gitu. Jadi ditutup dengan plastik gitu, jadi kita nggak bisa videokan. Nah, itu mungkin reviewnya. Jadi worth it banget dengan biaya 60.000. Itu kita mendapatkan bermain bersama keluarga yang asik banget. Terus, nah ini yang paling asiknya juga adalah ketika kita mau bilas, itu airnya air hangat loh, bukan air dingin. Jadi kebiasaan kan kalau misalkan ini airnya dingin, terus bilasnya dingin juga gitu. Tapi ini air hangat, jadi kita enak banget lah di sana. Terus walaupun misalkan keadaannya juga dalam kondisi yang hujan besar, tapi alhamdulillah kita mendapatkan kenyamanan ya. Nah, mungkin itu aja yang perlu kita review. Terus nggak ada pedagang-pedagang yang menjajakan apa enggak gitu. Nah, bannya kita tadi udah ini kan ya. Kalau yang triple tuh 70.000, kalau yang double tuh 60 kalau nggak salah, kalau yang single itu 50.000. Tapi worth it banget karena itu bisa digunakan untuk di kolam ombak, kemudian di seluncuran, dan di sungai yang berombak juga.
Oke, gitu aja, terima kasih, jangan lupa terus pantengin jalan-jalan kita. Dadah. Terus maju.